Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, baik di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan dia, Allah subhanahu wa ta'ala, telah menjanjikan kepada kita pada saat kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan ditambahkan dan juga dijaga olehnya. Oleh karena itu jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan sebagai balas jasa tentunya dari 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan cacian, hinaan, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya, serta 10 tahun fase penyempurnaan penerimaan wahyu. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu yang mayoritas hadir, tanpa mengulangi penghormatan, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu dan dalam majelis ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan ini sebulan sekali, melanjutkan bedah buku kita, 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi SAW. Perlu saya ingatkan bahwasanya dari buku ini kita sudah menjelaskan 2 pertemuan sebelumnya. Pertemuan menjelaskan tentang masalah apa yang dimaksud dengan panjang umur. Apakah umur itu akan bertambah? Misalnya yang tadinya Allah takdirkan 70 tahun menjadi 75 tahun, atau ada makna yang lainnya. Dan sudah kita jelaskan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau yang dimaksud adalah seseorang yang diberikan keberkahan dalam hidupnya, sehingga yang tertulis di Lauhul Mahfuz tidak berubah lagi angka dari umurnya, tapi akan ada keberkahan dari umur tersebut. Juga sudah kita jelaskan dari 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi SAW, poin pertamanya, poin pertama, dan itu berada di halaman 27 ya. Carilah pahala dari Allah dalam setiap amalan yang Anda lakukan. Maksudnya, saya simpulkan supaya mengingat kembali pertemuan kita yang terakhir yang lalu, kalau kita sudah faham ada hal-hal yang Allah wajibkan seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Ada juga yang sunnah. Yang sunnah ini mendampingi yang wajib, seperti kalau untuk haji, umrah, kalau sholat wajib, sholat sunnah, kalau puasa Ramadan, puasa sunnah. Kemudian ditambah dengan zikir, baca Quran, silaturahim keluarga, dan seterusnya. Maka semua itu adalah sunnah. Namun ada yang kita titik beratkan pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, semoga tidak dilupa. Ada hal-hal yang sifatnya mubah. Mubah ini maksudnya kita kerjakan tidak berpahala, dan juga kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Contoh misalnya mandi, makan, minum, tidur. Ya. Ini semuanya rekreasi misalnya ke tempat yang tidak diharamkan. Ini hukumnya mubah. Artinya kita kerjakan ya, atau tidak, maka itu bebas saja. Kita boleh makan kapan saja, kita boleh minum kapan saja, yang penting konsepnya halal. Kita juga boleh istirahat di waktu-waktu yang kita butuhkan istirahat. Kita boleh mandi di saat kita merasa gerah misalnya, tanpa harus menentukan waktu tertentu misalnya. Tapi perbuatan mubah ini bisa Bapak Ibu ubah menjadi sumber pahala buat kita. Dengan cara cuma niatkan saya dalam hati, pada saat saya mau makan, saya mau minum, saya mau tidur, saya mau mandi, semua itu karena ingin memberikan hak jasad. Jadi kalau kita capek misalnya, bukan hanya sekedar menggeletakkan kepala kita di kasur atau di bantal, kemudian kita tidur hanya untuk menghilangkan capek saja. Itu mubah. Tapi kita bisa mengubah istirahat kita yang 5 jam, 6 jam tidur di malam hari menjadi sumber pahala selama 5-6 jam itu. Dengan cara niat sebelum tidur memang memberikan hak jasad. Yang kata Nabi SAW kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Tuhanmu punya hak, jasadmu punya hak, dan keluargamu juga punya hak. Maka berikanlah semua haknya. Nah dengan niat seperti ini maka kita akan mengubah perbuatan yang mubah menjadi sunnah, menjadi sumber pahala. Jadi mandi kita bisa menjadi pahala, makan kita dan minum bisa menjadi pahala, tidur kita bisa menjadi pahala selama diniatkan untuk menjadi sumber pahala buat kita. Nah ini
poin yang kurang lebih kita titik beratkan pada pertemuan yang lalu, dan ini poin pertama dari 31 poin tuntunan hidup berkah ala Nabi SAW. Kita akan lanjutkan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian di halaman 29-nya dari 31 tuntunan tersebut. Yang kedua, masalah sambunglah silaturahim dengan kerabatmu. Sambunglah silaturahim dengan kerabatmu. Tolong Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan sambunglah silaturahim dengan kerabatmu. Berarti istilah ar-rahim, silaturahim ini adalah orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Kalau sesama muslim, sesama muslimah, maka kita mengatakan menjalin ukhuwah atau persaudaraan dalam agama. Kalau istilah silaturahim itu lebih tepatnya kepada orang yang punya hubungan kekerabatan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan statement ulama. Ada satu tulisan tulis oleh Dr. Fadil Ilahi dalam salah satu statement beliau atau menulis tentang masalah silaturahim. Panjang lebar beliau jelaskan tentang definisi silaturahim, dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW tentang silaturahim. Kemudian apa saja sarana untuk silaturahim, serta tata cara silaturahim dengan para ahli maksiat. Maka itu ada satu buku khusus beliau tulis di situ. Tapi yang menarik adalah di pertamanya, karena beliau menjelaskan tentang makna silaturahim itu, supaya kita jangan menyalahgunakan istilah ini. Ya. Bukan teman sama teman ketemu tidak ada hubungan kerabat lalu dia bilang saya silaturahim, karena tidak ada hubungan kekerabatan. Beliau mengatakan, Al-Hafidh Ibn Hajar, seorang ulama mengatakan, Ar-Rahim secara umum adalah dimaksudkan untuk para kerabat dekat. Antara mereka terdapat garis nasab atau keturunan, ya. Baik berhak mewarisi atau tidak, dan sebagai mahram atau tidak. Baik, saya jelaskan dulu poin ini, nanti kita akan masuk ke bahasannya. Saya masih di judulnya dulu. Bapak Ibu sekalian, kerabat kita itu dibagi. Ada kerabat yang mereka punya hubungan kekerabatan sekaligus hubungan mahram namanya. Mahram ini berarti kita tidak boleh menikah dengan mereka. Siapa mereka itu? Jalur langsung ke atas kita, seperti ibu dan ayah, kemudian kakek dan nenek, dan seterusnya ke atas, serta semua jalur ke samping mereka. Misalnya saudara dan saudari, ibu dan ayah kita, saudara dan saudari, kakek dan nenek kita. Ini semuanya orang-orang yang begitu kita lahir, mereka punya hak rahim dan mereka punya hak mahram, yang kita tidak boleh menikah sama mereka. Ya, jelas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jalur ke atas kita. Bapak, Ibu, semua ke samping mereka saudara dan saudarinya yang kita biasa kenal dengan paman, tante ya. Kemudian di atasnya lagi kakek, nenek dan semua jalur ke samping mereka. Saudara dan saudari, nenek dan kakek kita. Kemudian semua yang ada di sebelah kita. Saudara kita sendiri. Kalau tadi jalur ke atas, ini jalur ke samping. Saudara seayah seibu atau saudara seayah saja. Seperti contohnya kalau ada laki-laki menikah dengan dua orang wanita, masing-masing istrinya punya anak, baik istri itu bersama atau sudah meninggal atau sudah cerai. Intinya dari dua istri ini dia punya anak dua-duanya dari perempuan yang berbeda, maka namanya anak-anaknya saudara seayah. Atau saudara seibu. Misalnya seorang wanita, kita balik kasusnya, dia janda punya anak dari suami pertama, kemudian dia nikah lagi sama laki-laki lain, kemudian dapat anak dari suami yang sekarang. Maka anak mereka dikatakan saudara seibu, karena sama-sama rahim, tapi mereka bukan seayah. Nah, atau di sini bisa dikatakan juga saudara susuan, ya. Tetapi kita akan coba fokus dulu ke masalah orang di samping kita. Semua saudara seayah seibu yang biasa dikatakan sekandung, saudara seayah atau saudara seibu, ini semuanya jalur kita ke samping. Ini semuanya adalah punya hak rahim dan punya hak mahram. Mereka punya hak, nanti rahim kita akan jelaskan apa saja sih hak mereka sebagai kerabat kita. Dan mereka juga punya hak mahram, artinya kita tidak bisa menikah dengan mereka. Kemudian semua jalur ke bawah dari jalur samping kita tadi. Saudara dan saudari kita, saya seibu atau saya saja, dan karena anak mereka. Yang biasa kita kenal di Indonesia dengan istilah ponakan. Nah, semua ponakan ini sama, punya hak rahim dan punya hak mahram.
Mereka punya hak nanti untuk kita lanjutkan silaturahim dan lebih besar pahalanya. Dan juga mereka tidak bisa menikah dengan kita. Nah, jadi tante sama ponakan, paman sama ponakan gak bisa menikah. Ya. Tapi ini perlu difahami ya, ini adalah jalur langsung. Jalur langsung, saudara kita langsung dan anak-anak mereka. Tidak masuk dalam istilah paman dan tante yang punya hubungan ya mahram ini kalau itu pasangan dari tante atau paman kita. Kan di Indonesia biasanya suami tante kita juga panggil om ya. Padahal sebenarnya itu bukan mahramnya ibu. Ya, bukan mahram ibu. Dia punya hubungan kekerabatan iya. Nanti kita jelaskan ada orang yang punya hubungan rahim tapi tidak punya hak mahram. Itu adalah pasangan dari tante kita, pasangan dari paman kita ya. Bagi ikhwah dan saudara laki-laki ya atau siapapun muslim laki-laki, istri pamannya itu bukan mahramnya. Bukan mahram ya. Karena kalau cerai sama pamannya, terbuka pintu mereka boleh menikah, gitu kan? Nah, ini perlu digarisbawahi. Kemudian jalur kita langsung ke bawah. Anak, cucu ya. Ini semua mahram. Apakah anak itu adalah anak kandung kita? Misalnya seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita muslim lalu mereka punya anak. Sudah umum orang tahu mereka punya anak, berarti ini adalah rahim dan mahram mereka. Terus jalur ke bawah cucunya juga. Masuk dalam ini adalah anak dari pasangan kita. Kalau seorang laki-laki nikah sama janda, janda ini punya anak perempuan. Dan si laki-laki ini sudah menggauli si janda. Sudah terjadi interaksi biologis walaupun sekali. Maka anak perempuan janda itu akan menjadi mahram untuk dia selamanya. Walaupun si laki-laki ini bercerai sama istrinya yang janda. Ya. Kalau sudah bercerai pun tetap anak si janda itu menjadi mahram sama dia abadi. Tidak boleh dia cerai sama ibunya yang janda, terus satu waktu dia nikah sama anaknya, gak bisa. Karena dia sudah menggauli sang ibu. Kalau mereka menikah dan belum sempat terjadi interaksi biologis, maka pada saat itu terbuka pintu boleh menikah dengan anak si janda. Ini kita bicara hukum ya. Kita bicara tentang hukum boleh atau tidak bolehnya. Sama juga ibu menikah dengan seorang laki-laki, duda misalnya. Dia punya anak dari istrinya yang dulu. Ya. Contoh seorang laki-laki umur 50 tahun, istrinya meninggal. Dia punya anak dari istri yang pertama, 3 orang laki-laki. Misal anak laki-lakinya semua sudah bujang. Umur 30 tahun, umur 25 tahun, umur 20 tahun, anggap 3 anak ini misalnya. Kemudian si duda ini menikah dengan seorang wanita umur 25 tahun. Maka si perempuan yang sekarang dinikahi oleh sang duda ini akan menjadi mahram abadi bagi anak-anaknya yang 3 itu. Walaupun si perempuan yang baru nikah sama duda ini lebih mudah daripada anak suaminya. Tetap saja posisi mereka itu seperti ibu. Selamanya nggak boleh dinikahi oleh anak si duda tadi. Walaupun cerai sama si duda, maka akan tetap menjadi mahram abadi. Artinya, boleh ibu yang status istrinya si duda ini, kalaupun suaminya sudah meninggal atau dia cerai sama suaminya, kalau anak mantan suaminya bertemu dengan dia boleh salaman. Boleh dia tidak menggunakan jilbabnya. Karena dia ada anak mantan suami atau anak mantan istri, itu semuanya adalah mahram abadi. Selama sudah terjadi interaksi biologis pada saat pernikahan walaupun cuma sekali. Nah ini jalur-jalur orang yang punya hubungan kekerabatan rahim dengan hubungan mahram namanya. Ya. Sekarang kita masuk orang yang punya hubungan kekerabatan tapi tidak punya hubungan mahram. Mereka punya hak kekerabatan tapi tidak punya hubungan mahram. Yang pertama ipar. Ipar itu saudara atau saudarinya pasangan kita. Mereka punya hubungan kekerabatan. Ya, kalau kita bantu mereka akan lebih besar pahalanya dibandingkan bantu orang lain kan gitu. Nanti kita jelaskan apa saja hak kekerabatan insya Allah. Tetapi mereka bukan mahram kita. Ibu nggak boleh buka jilbab di depan iparnya. Kakak suami, adik suami, karena mereka bukan mahram. Boleh ketemu, tegur sapa, tapi nggak boleh karena ini seperti laki-laki asing, ya. Walaupun dia punya hak kekerabatan. Makanya pernah waktu Nabi SAW jelaskan dalam sebuah hadis, sesungguhnya kalau laki-laki sama perempuan berdua, maka yang ketiganya syaitan. Kalau yang bukan mahram,
Ya, ibu dan bapak duduk dengan lawan jenisnya, walaupun itu ipar misalnya, berduaan saja. Maka kata Nabi SAW yang ketiganya adalah syaitan. Pasti bisa digoda untuk berbuat dosa. Maka seorang sahabat mengatakannya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Kata Nabi SAW, ipar itu justru kematian. Kenapa Nabi SAW bilang kematian? Karena kalau naudzubillah terjadi perselingkuhan antara seorang wanita dengan ipar laki-lakinya. Misalnya adik atau kakak suaminya. Atau kita balik. Seorang laki-laki terjadi perselingkuhan dengan adik atau kakak istrinya. Ini akan sangat menyakitkan pasangan kita. Karena kalau terjadi pada orang lain, maka terjadi perceraian selesai. Tapi kalau dengan saudara atau saudara kita, ini sangat menyakitkan. Makanya kata Nabi SAW, ipar itu justru kematian. Kan banyak kita di Indonesia ya, kadang-kadang karena dia tidak bisa ngantar istrinya, dia suruh adiknya yang antar istrinya, atau dia suruh kakaknya yang antar istrinya, berduaan di mobil, berduaan di motor. Ini bukan mahram. Ini seperti orang asing, nggak boleh. Tapi karena dianggap itu kan adik saya, saudara saya, nggak bisa. Hukum agama ada berlaku. Ya. Sebagaimana ibu juga tidak boleh membiarkan adiknya atau kakak perempuan ibu untuk berduaan sama suami ibu. Jangan bilang itu karena adik saya, antar saja, itu karena kakak saya, nggak bisa. Ini bukan mahram. Mereka punya hak rahim tapi bukan mahram. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Begitu juga tadi yang saya bilang, pasangan tante dan om kita. Ya. Jadi suami tante bagi ponakan laki-laki itu bukan mahram. Ya, suami tante ponakan perempuan ya, bukan mahramnya suami tante. Jadi sama berlaku seperti laki-laki asing. Masalah larangan bersalaman atau berduaan tidak boleh pada pasangan tante bagi ponakan perempuan. Sama juga dengan istri paman ya, bagi ponakan laki-laki. Ini bukan mahramnya, nggak boleh berduaan. Ya. Ini kekerabatan, punya hak kerabat tapi tidak punya hak mahram. Jadi kalau ibu ketemu sama ipar laki-lakinya tetap harus berjilbab. Tidak boleh berduaan. Hukum agamanya begitu. Baik, sekarang kita jelaskan tentang orang yang punya hak kekerabatan dan juga hak rahim, tapi bukan dari orang yang punya jalur keturunan dengan kita. Itu cuma satu saja, yaitu saudara susuan. Saudara susuan, ya. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau ingin menyumbang ASI. Karena misalnya ASI dia banyak, kemudian dia donor, dia kasih ke satu klinik misalnya. Ya. Kemudian dia tidak tulis ini ASI siapa. Dia tidak tulis nama dia. Kapan ASI itu, air susu ibu itu diberikan kepada bayi yang ada di satu rumah sakit. Dan dia minum sampai kenyang 3 kali, dalam beberapa pendapat ulama 5 kali. Maka berarti anak yang disusuin menjadi mahram pemilik susu. Ya, ini bahaya sekali nih. Karena kalau jadi mahramnya ibu sumbang susunya kepada anak tetangga atau kepada satu rumah sakit. Lalu bayi itu minum, itu 1 hari aja ya. Dia kenyang sampai 3 kali atau 5 kali dia kenyang. Beda pendapat ulama. Maka berarti bayi itu, kalau itu bayi laki-laki menjadi mahramnya ibu, pemilik susu ini. Yang berarti kalau ibu ini punya anak perempuan nanti, nggak boleh nikah sama anak laki-laki yang dia susuin. Ya, maka ini harus hati-hati. Di masa Nabi Muhammad SAW pernah terjadi ada laki-laki dan perempuan menikah. Ini beda ya, beda keluarga, beda orang tua. Tapi di masa dulu itu orang-orang biasa memberikan anak bayinya kepada wanita-wanita Badui. Karena wanita Badui ini di padang pasir fisiknya kuat-kuat, asinya juga sehat gitu ya. Maka mereka berikan bayi mereka untuk disusuin. Ya, seperti contoh Nabi Muhammad SAW kan bukan disusui oleh ibunya Aminah, tapi disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ya, kan? Halimah Sa'diyah bukan kerabatnya Aminah. Orang asing berada dari sekitar kota Taif. Tapi disusuilah Nabi SAW. Nah, Nabi SAW menjadi mahram untuk anak-anaknya Halimah. Makanya di salah satu peperangan pernah ada wanita tertawan sudah sangat tua, gitu kan? Lalu kemudian Nabi SAW mengenalnya. Nabi suruh bebaskan, kenapa? Karena dia adalah anaknya Halimah, saudari susuan Nabi SAW. Nah ini poin penting ya. Maka kita jangan sembarangan memberikan ASI, kecuali kita berikan keterangan. Sama juga kalau kita punya rumah sakit atau klinik untuk donor ASI, maka harus jelas siapa pemilik ASI tersebut. Yang jadi masalah ini kadang-kadang ada orang, dia donor ASI-nya kena cukup banyak,
Maka di klinik itu atau di rumah sakit itu misalnya ada 10 bayi. 10 bayi ini semuanya disusuin dari susu dia. Maka ini semua jadi mahram dia kalau itu anak laki-laki. Atau menjadi mahram anak-anak dia. Di masa Nabi Muhammad SAW tadi saya bilang ada 2 orang menikah dari 2 kerabat yang berbeda. Begitu selesai akad nikah, untung mereka belum terjadi interaksi biologis. Datang seorang ibu tua kepada Nabi Muhammad SAW lalu mengatakan begini, ya Rasulullah, 2 orang ini yang baru anda nikahkan, itu saya pernah susuin. Yang laki-laki saya pernah susuin, yang perempuan saya, ini anak susu saya semua dua-duanya nih. Maka Nabi SAW batalkan pernikahan mereka. Kata Nabi SAW, kalian mau bagaimana lagi melanjutkan pernikahan ini sementara sudah ada yang mengakui bahwasanya kalian adalah saudara susuan. Nah ini tidak boleh. Ya, jadi harus hati-hati dengan masalah-masalah seperti ini. Ya. Baik, ini pendapat yang paling kuat tentang penjelasan siapa itu ya ar-rahim atau kerabat. Nah, jadi mulai sekarang usahakan kalau kita menggunakan istilah silaturahim itu kepada orang yang punya kekerabatan. Bukan semua orang muslim kita bilang kita baru silaturahim. Ya, karena istilah ini hanya untuk orang yang punya kekerabatan saja. Kalau saya sama teman-teman saya bertemu kayak ibu bapak sekalian dalam ruangan seperti ini, mungkin teman-teman dari kecil, teman-teman dari SMA, itu teman-teman. Lalu apa yang kami ucapkan? Oh, kami sedang melanjutkan ukhuwah. Ya, ukhuwah itu persaudaraan dalam Islam. Bukan silaturahim karena kita tidak ada hubungan kerabat. Nah, dalam silaturahim ini karena dia bagian daripada perintah agama Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menelusuri jalur nasab kita. Kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, cari tahu siapa kakek saya dari ayah dan ibu, kakek dan nenek, siapa kakek dan nenek dari ibu saya. Kemudian siapa saja saudaranya. Coba ibu dan bapak buat jalur nasab. Duduk sama ibu, duduk sama ayah atau siapa orang di kerabat kita yang masih hidup, yang sepuh, duduk. Kita sudah tahu nama ayah kita Ahmad, misalnya ibu kita namanya Hafsah misalnya, contoh. Ini contoh saja. Nah kita sekarang tanya, ayah dan ibu ayah saya ini siapa? Ya. Lalu kita catat namanya. Ayah dan ibu, ya, ibu saya siapa? Oh si fulan, oke dicatat. Kemudian kita minta lagi keterangan. Saudara, siapa saja saudara dan saudari kakek dan nenek saya dari ibu, dan saudara dan saudari kakek dan nenek saya dari ayah. Bisa saja ibu duduk begini satu majelis ternyata sepupu ibu. Tapi kita tidak tahu, gitu kan? Kita ketemu di nenek kita atau di kakek kita. Nah ini namanya rahim. Kita harus tahu mereka punya hak rahim, ya. Nah kunci daripada kenapa kita harus tahu semua ini Bapak Ibu sekalian, karena mereka punya hukum-hukum tertentu. Apapun yang Bapak Ibu lakukan kepada rahim, kalau bertemu antara orang yang punya hubungan kekerabatan dengan orang yang tidak punya hubungan kekerabatan, maka yang punya kekerabatan akan mendatangkan pahala lebih besar. Makanya pernah dalam sebuah riwayat yang sahih ada satu sahabat, dia membawa satu kantong isinya uang dirham, dia mau sedekah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya uang ini, saya ingin sedekahkan. Target saya 2 orang. Yang satu punya hubungan rahim dengan saya, punya hubungan kekerabatan. Yang satu nggak ada, tapi dua-duanya butuh. Kira-kira siapa yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan yang punya hubungan rahim denganmu, maka kau akan dapat 2 pahala. Pahala sedekahnya dan pahala silaturrahimnya. Nah, jadi kalau ketemu antara kerabat kita dengan orang umum, kita dahulukan kerabat kita. Itu kan? Tetapi jangan juga Bapak Ibu sekalian, apa yang kami jelaskan ini Bapak Ibu tunggangin, misalnya mengatakan, kan Ustadz bilang yang punya hubungan rahim lebih baik, lebih besar pahalanya. Udah kalau pas ada orang yang bukan rahim minta-minta, udahlah saya tunggu rahim saya saja. Itu nggak benar juga. Karena bisa saja rahim kita lagi tidak butuh bantuan. Siapa yang sedang butuh itu kita bantu. Tapi kalau bertemu di waktu yang sama, si A punya hubungan kekerabatan, si B tidak punya hubungan, lalu kita bantu, si A itu lebih besar pahalanya. Ini poin penting. Nah juga ada tadi yang luput dari saya, ada juga orang yang Bapak Ibu sekalian punya hubungan kekerabatan dan punya hubungan mahram, tapi mahramnya sementara. Kalau tadi kan ada mahram tapi abadi ya, jalur kita ke atas dan semua ke samping kakek, nenek, orang tua kita juga ayah dan ibu dan semua ke sampingnya, semua ke samping kita saudara dan saudari, semua jalur ke bawah saudara dan saudari kita atau ponakan, semua jalur ke bawah kita anak, cucu dan seterusnya. Tapi ada orang
Ini mahram abadi ya. Selamanya mereka tidak bisa kita menikah dengan mereka. Tapi ada orang yang punya hubungan mahram dan rahim, tapi ini hanya sementara. Selama masih ada jalinan pernikahan, itulah suami istri. Itulah suami istri. Jadi kalau masih status istri atau masih status suami, maka mereka punya hak rahim dan punya hak mahram. Kapan mereka bercerai dan sudah lewat masa iddah 3 kali masa suci si wanita ini, maka terputus rahimnya, terputus mahramnya. Ya, jadi kalau sudah lewat 3 bulan dari masa suci, ibu nggak bisa lagi ketemu sama mantan suaminya berdua-duaan. Nggak bisa bilang, oh itu kan mantan suami saya, nggak bisa. Karena sudah menjadi laki-laki umum. Kecuali ibu berkumpul sama dia di masa iddah. Dari dia ucapkan kalimat cerai sampai 3 kali masa suci ke depan. Nah ini namanya masa iddah. Masa iddah adalah masa penantian untuk memperbaiki keadaan atau mengecek rahim apakah ada bibit manusia atau sperma yang tertumpah atau tidak. Nah, itu 3 kali masa suci. Nah di masa suci ini kalau bapak ibu ingin kembali rujuk istilahnya ya dalam agama kita, maka tidak butuh akad nikah. Karena di masa iddah ya. Jadi kalau misalnya bertengkar nih ribut, udah kita cerai. Suaminya mengucapkan saya ceraikan kamu. Misal contoh, dalam kondisi dia tenang dia ucapkan. Maka dari ucapan itu 3 bulan ke depan, 3 kali masa suci ke depan, ini namanya masa iddah. Kalau misalnya mereka 1 bulan kemudian, mereka saling introspeksi diri, mereka muhasabah, terus kemudian mereka ingin kembali lagi. Udah tinggal kumpul, saling memaafkan, selesai. Karena mereka masih dianggap suami istri sampai masa iddah selesai. Bahkan wanita yang diceraikan oleh suaminya, kalau suami meninggal di masa iddah, wanita itu masih berhak mendapatkan warisan. Sampai selesai masa iddahnya. Nah ini juga poin yang perlu digarisbawahi ya. Tapi kalau sudah lewat masa iddah 3 kali masa suci, maka menjadi laki-laki atau perempuan asing. Kalau mereka mau kembali lagi harus akad nikah baru. Ya, seperti orang menikah baru. Nah ini poin berhubungan dengan masalah makna rahim. Nah ini cukup panjang saya jelaskan supaya jelas ya apa yang akan kita bahas. Baik, kita kembali sekarang ke penjelasan yang disampaikan oleh penulis ini. Setelah beliau mengatakan poin nomor 2 dari 31 ya, tuntunan hidup ala berkah atau tuntunan hidup berkah ala Nabi SAW. Yang kedua adalah sambunglah silaturahim dengan kerabatmu. Jadi ada makna itu ya dengan kerabatmu, garis bawah ini. Sudah kita jelaskan ya, tidak semua orang punya hubungan kekerabatan sama kita. Di antara amalan-amalan kata beliau yang memanjangkan umur dan menambah kebajikan, maksudnya tambahan balasan pahala di sisi Allah, ialah silaturahim atau dalam kurung menyambung kerabat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini yang diangkat oleh penulis dalilnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silaturahimi tazidu fil umur. Silaturahim akan menambah umur. Ada footnote di bawah, ya. Di situ nomor 3 dinukil dari kitab Sahihul Jami' nomor 3760. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya orang yang suka silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan, maka dia akan dipanjangkan umurnya. Ini sudah saya titik beratkan pada pertemuan kita yang perdana tentang apa sih yang dimaksud dengan panjang umur, apakah berubah di takdir Lauhil Mahfud. Kalau seseorang sudah dicatat umurnya 70 tahun misalnya akan bertambah jadi 75, maka pendapat yang paling kuat bukan seperti itu. Jadi kalau ada si A sama si B, Bapak Ibu sekalian, si A suka silaturahim, umurnya 70 tahun. Si B umurnya 70 tahun tapi tidak suka silaturahim. Kita akan temukan si A akan lebih banyak berkah hidupnya. Maksudnya banyak masjid yang sudah dia bangun, banyak pesantren dia bantu, banyak amal-amal soleh yang dia kerjakan yang si B tidak punya kesempatan untuk mengerjakan. Itu namanya keberkahan. Ya, ini yang dimaksud. Jadi panjang umur ini adalah panjang dari sisi keberkahannya. Itu yang dimaksud ya. Baik, di dalam hadis yang kedua yang diangkat oleh penulis, Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung kerabatnya. Menyambung kerabatnya. Ya, hadis ini riwayat Bukhari, ada footnote nomor 4. Tadi ada yang luput dari saya Bapak Ibu sekalian. Termasuk sedekah yang paling afdal adalah kalau tadi saya katakan kita berikan kepada
rahim dan mahram kita, ya. Kemudian datang setelahnya rahim tapi bukan mahram, ya. Jadi yang punya hubungan dua ini, hak kekerabatan dan hak mahram, itu paling afdal. Tadi jalur ke atas, samping, kiri, kanan semuanya, ya. Kakek, ayah, kakek, nenek, dan jalur ke samping mereka, saudara dan saudari kita kiri kanan, ponakan kita dan jalur kita ke bawah, ya. Kemudian ada juga orang yang selanjutnya punya hubungan rahim tapi bukan mahram. Tadi ingat ipar, ya, pasangan paman dan tante, mereka punya hubungan kerabatan tapi mereka bukan mahram. Ini yang datang setelahnya. Namun ada juga yang perlu digarisbawahi berhubungan dengan masalah poin yang pertama tadi, yaitu ada orang yang lebih besar pahala yang bisa dapatkan, termasuk suami istri, ya. Walaupun suami istri statusnya adalah rahim dan mahram sementara selama akad nikah masih berlanjut. Kalau mereka tidak cerai, maka hubungan kekerabatan dan mahram ini berlanjut sampai mereka meninggal, bahkan berlanjut sampai ke surga bersama insya Allah. Tapi kalau mereka berpisah, lewat masa iddah tadi 3 kali masa suci, maka stop rahimnya, stop juga, ya, mahramnya. Tapi ini tidak berlaku pada anak-anak Bapak Ibu sekalian, ya. Karena saya lihat ada orang, karena egois, dia ribut sama pasangannya, bercerailah. Lalu hak asuh anak jatuh pada salah satu. Misal laki-laki dan perempuan bercerai, lalu si perempuan diberikan hak asuh. Kemudian karena dia jengkel sama mantan suaminya, dia larang anak-anaknya ketemu sama ayahnya. Ini nggak boleh. Di sini ibu bisa dapat dosa besar karena memutus silaturahim antara sang anak dengan ayahnya. Seburuk apapun ayahnya, tidak boleh kita suruh memutusnya, ya. Kalau kita merasa ada efek-efek negatif, misalnya ayahnya naudzubillah pemabuk kah, penjahat kah, kita takut berefek pada anak-anak, ini beda. Ini ada bab bahasan para ulama, tapi tetap harus dijelaskan kepada anak-anak, itu ayah kamu. Dan masalah ibu pribadi jangan dibawa-bawa ke anak-anak. Jangan diceritakan pada anak-anak, itu ayahmu dulu begini loh, buruk ini dan segala macam. Karena bagi anak, ayahnya adalah seorang pahlawan. Seburuk apapun sang ayah, bagi dia adalah itu pahlawan. Tidak boleh kita rusak. Ya, ini penting. Begitu juga sebaliknya, kalau sang laki-laki yang mendapatkan hak asuh anak, dia nggak boleh melarang sang anak untuk ketemu sama ibunya yang merupakan mantan istri dia, dan tidak boleh dia menukil kepada ke anak-anaknya tentang keburukan mantan istrinya. Ibumu dulu tuh begini dan begitu, buruk. Nggak perlu, karena anak-anak nggak tahu itu, dan tidak perlu mereka tahu. Biarkan mereka tetap memuliakan ibu mereka, ya, secara alami, dan nanti urusan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur bagaimana kalau Allah ingin membuka keburukan kepada sang anak tadi, tapi bukan kita. Hati-hati, kadang-kadang kita mendapatkan dosa yang tidak kita perlukan. Ya, ini tadi karena ego pribadinya. Banyak orang yang begitu mengeluh dengan kami di pengajian, ya. Jadi ibunya larang, sampai ada seorang anak muda pernah datang pada kami di majelis taklim bilang, "Ustaz, apa yang harus saya lakukan?" Dia umurnya mungkin 18-19 tahun. Ibu sama ayah saya pisah, tapi ibu saya selalu marah kalau saya ketemu sama ayah saya. Karena mereka punya permasalahan masa lalu. Tapi saya lihat ayah saya orang baik-baik saja, ya. Maka saya ini kalau ketemu sama ayah saya sering sembunyi-sembunyi. Apakah kalau saya ketemu sama ayah saya durhaka sama ibu saya? Saya katakan tidak. Enggak, bukan. Kalau ketemu sama ayah pun, walaupun ibu tahu, walaupun ibu marah, itu tidak masuk dalam bab durhaka. Karena ibu sedang salah di sini. Karena ketaatan pada makhluk, kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat pada sang pencipta. Allah larang kita putus silaturahim. Kalau orang tua kita suruh putus silaturahim, nggak boleh kita dengar. Nggak boleh patuhi di situ karena dia sedang melanggar, gitu kan? Apalagi memutus hubungan dengan sang ayah atau memutus hubungan dengan sang ibu, ini hati-hati. Baik, dalam masalah suami istri ini pun, kalau mereka masih berlanjut Bapak Ibu sekalian, maka apapun yang dikeluarkan dalam bentuk pemberian atau sedekah ini juga termasuk yang paling besar pahalanya. Makanya pernah ada kisah sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau orang miskin. Kebetulan jodohnya menikah dengan seorang wanita kaya bernama Zainab. Zainab ini orang kaya raya di kota Madinah pada saat itu. Satu kali Zainab ini ingin mengeluarkan uangnya sebagai bentuk sedekah, lalu dia mengatakan pada suaminya, "Tolong tanyakan ke Rasulullah SAW, saya punya uang, saya mau sedekahin. Kalau boleh, saya kasih kepada anda saja." Sang istri mau kasih ke suaminya. Saya kasih kepada anda. Kalau tidak boleh, misalnya tidak boleh memberikan ke suami misalnya, saya kasih ke orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud, karena dia tahu, sang istri tahu suaminya orang miskin. Maka Abdullah bin Mas'ud karena seorang suami, dia punya harga diri, dia mengatakan, jangan saya yang nanya, lebih baik kamu yang nanya. Karena ini kasus kamu gitu, ya.
Maka Zainab pun menuju ke rumah Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dan ternyata di depan rumah Nabi ada satu wanita Ansar atau penduduk Madinah juga bernama Zainab. Kebetulan kasusnya sama. Wanita ini kaya, suaminya miskin dan dia ingin memberi ke suaminya. Maka keduanya menanyakan kepada Nabi SAW, tentu riwayatnya panjang tapi saya ringkaskan. Apakah ini mendapatkan pahala, apakah ini boleh atau tidak? Maka Nabi SAW menyuruh Bilal waktu itu yang ada di rumah Nabi sampaikan kepada dua Zainab ini bahwasanya kalau mereka memberikan ke suami mereka, mereka akan dapatkan dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekahnya. Nah, berarti boleh memberikan kepada pasangan, ya. Dan perlu juga saya titik beratkan dalam masalah ini, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, kalau misalnya jangan selalu bersembunyi di belakang kalimat kewajiban, ya. Misalnya suaminya kasih kebutuhan nafkah karena itu kewajiban dia. Lalu kita tidak hormatin karena sudah memberikan nafkah kepada kita, ini tidak, jangan ya. Karena ada beberapa kasus ibu-ibu mengatakan ya suaminya bilang kan sudah saya kasih begini dan begitu. Itu kan kewajiban kamu. Baik, kewajiban dia ada konsekuensi haknya, gitu kan? Jangan sampai nanti kita tuntut kewajiban dia tapi kita lupa memberikan haknya. Ini berbahaya juga. Begitu juga sama dengan laki-laki kepada istrinya. Jadi harus hati-hati sekali. Baik, jadi hadits ini menjelaskan kepada kita barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maksudnya keberkahan umur tadi saya katakan, maka hendaklah dia menyambung kerabatnya. Yang ketiga yang diangkat oleh penulis adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau mengatakan silaturrahim allati man wasalaha wasalahu wa man qata'aha qata'ahu Allah. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu, silaturahim yang barang siapa yang menyambungnya maka Allah akan menyambung hubungan dengannya, dan barang siapa yang memutusnya maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Jadi kalau Bapak Ibu sibuk selalu mencari siapa kerabatnya, terutama orang-orang terdekat ya, silaturahim yang paling harus dijaga nomor satu dengan kedua orang tua kita. Ya, ini penting sekali. Selama orang tua kita masih hidup maka maksimalkan khidmah, melayani mereka, penuhi kebutuhan mereka. Walaupun mereka punya kekurangan, misalnya maaf, lisannya tajam, suka nyakiti kita sebagai anak, sabar aja. Itu kunci surga, ya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah Isra, wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian ucapkan kepada kedua orang tua kalian, ibu ini, ayah ini, misalnya ya. Wala tanharhuma, dan jangan hardik keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kalimat mulia kepada keduanya. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan merendahlah kalian kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkan berdoalah kepada Allah, ya Allah kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil, ya. Di sini ulama mengatakan walaupun seorang anak itu dibuang oleh ibunya sama ayahnya, tetap tidak terputus kewajiban bakti dia kepada kedua orang tuanya, ya. Nah, kemudian perlu digarisbawahi juga tambahnya Bapak Ibu sekalian, kalau ibu kita sudah meninggal, pengganti ibu yang paling besar punya hak adalah saudarinya ibu. Ya, di Indonesia biasanya kita sama ratakan istilah tante ya atau bibi. Ya. Saudari ibu kita bilang bibi, begitu ya. Saudari ayah kita bilang bibi juga kan gitu, tante ya. Ini perlu digarisbawahi, ini ada perbedaan tingkatan mereka ya. Sebagaimana juga saudara ibu kita panggil paman, saudara ayah kita panggil paman. Nah, dalam bahasa Arab dibedakan Bapak Ibu sekalian, karena memang ada konsekuensi hukum. Coba pelan-pelan konsentrasi ya. Saudari ibu, bahasa Arabnya khalatun atau khala. Biasanya orang Arab bilang khalati. Khalati ini maksudnya adalah tanteku, tapi orang langsung tahu, oh ini tante dari saudari ibunya. Nah gitu. Kalau tante kita dari saudari ayah, bahasa Arabnya ammatun. Dipanggil biasa ammati, ya, tanteku. Jadi kalau orang bilang ammati berarti itu jelas saudari dari ayahnya, tante dari ayahnya. Kalau khalati berarti saudara dari ibunya. Nah ini dari dua tante ini, dari ayah dan ibu kita, yang paling tinggi derajatnya setelah kedua orang tua kita adalah tante dari ibu. Ya. Jadi kalau ketemu antara tante dari ibu dan tante dari ayah, kita dahulukan tante dari ibu. Bahasa Arabnya khalati.
Ya, jadi sekarang mulai sekarang pulang, kalau kita pulang kita biasa terapkan ke anak-anak kita. Kalau ibu-ibu yang sudah sepuh saya punya cucu, terapin. Biasakan mereka memanggil saudari ibunya khalati. Misalnya dia punya 5 tante dari ibunya. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada siapa lagi lah, Maryam dan seterusnya, semua dipanggil khalati. Khalati Hafsah, khalati Aisyah, khalati, begitu ya. Kalau saudari dari ayah, ammati. Biasakan begitu ya, dipanggil. Misalnya ada dari saudari ayah kita perempuan, tante kita Khadijah misalnya namanya, kita panggil ammati Khadijah. Nah di sini kita bisa bedain nanti, karena secara tingkatan nanti bakti setelah orang tua kita, kalau tante lebih tinggi saudari ibu. Nah sekarang kita pindah ya, konsentrasi juga ya, saudara ayah dan saudara ibu, dua-duanya kita panggil paman kan. Saya ulangi, saudara ayah dan saudara ibu, dua-duanya kita panggil paman. Bahasa Arabnya beda. Kalau saudara ibu, bahasa Arabnya khal. Tadi kan khalah kalau perempuan. Nah ini taknya dihapus saja. Khal. Kalau orang bilang pamanku dari ibu, khali. Misalnya ibu kita punya adik namanya Ahmad. Kita panggil Khali Ahmad. Nah, kalau saudara ayah, paman dari ayah, kita panggil am atau ammi. Ya. Jadi misalnya adik ayah kita namanya Yusuf, kita panggil Ami Yusuf. Nah di sini beda antara Ami Yusuf sama Khal tadi Ahmad, ya beda. Secara tingkatan paman ini lebih tinggi saudara ayah. Ya, makanya penting kita biasakan panggil saudara ayah Ammi, Ammi, Ammi panggil, ya seperti itu. Nah ini perlu digarisbawahi karena ada hubungan tingkatan-tingkatan level orang-orang yang kita silaturahim dengan mereka. Ya. Sama juga saudara kita. Saudara kita, saudara seayah seibu, saudara seibu dan saudara seayah ini satu level. Saya ulangi ya. Saudara seibu seayah dengan saudara seibu atau saudara seayah satu level. Ya. Biasanya orang menyebutkan saudara tiri. Kalau misalnya ibunya nih janda tadi punya anak dari suami pertama, cerai atau meninggal suaminya, dia nikah sama suami yang kedua. Kemudian dapat anak lagi. Biasa anaknya ini walaupun satu ibu dipanggil saudara tiri. Ada yang membahasakan itu ya. Saya biasa lihat ini saudara tiri. Kenapa? Karena beda ayah. Padahal sebenarnya ini saudara seibu. Ini levelnya sama dengan saudara seayah seibu. Sama levelnya. Begitu juga tadi saya kasih contoh, laki-laki punya anak dari istri pertama, apakah dia poligami atau misalnya dia sudah cerai atau istrinya meninggal, terus dia menikah lagi sama perempuan kedua punya anak lagi. Ini anak istri pertama sama anak istri kedua namanya saudara seayah. Ini selevel dengan seayah seibu. Tidak boleh dipisahin, ya. Mereka punya kedudukan sama. Nah ini punya kedudukan yang juga harus kita jaga. Nah tinggal sekarang, kalau saudara dan saudari kita, yang mana kita dahulukan? Misalnya kita punya kakak laki-laki dan kita punya adik perempuan. Dua-duanya minta bantuan. Kita hanya bisa bantu salah satunya. Mana yang lebih besar pahalanya? Saudari. Ya, saudari kita. Kenapa? Karena memang perempuan lebih didahulukan dalam bantuan daripada laki-laki. Karena laki-laki memang punya tugas untuk mencari nafkah, perempuan tidak. Bahkan kalau ada seorang wanita meninggal semua kerabatnya, tinggal kakak dia saja atau adik dia laki-laki, ini punya kewajiban memberikan nafkah saudarinya. Dan tidak berlaku pada sebaliknya. Kalau saudari ini misalnya punya kemampuan, dia punya saudara tidak mampu. Dia boleh membantu tapi bukan kewajiban bagi dia. Karena laki-laki harusnya bekerja mencari nafkah. Nah ini level-levelnya ya. Level-level yang harus kita ketahui. Baik, selanjutnya dari hadis ini juga di halaman 30 tadi, Abu Hurairah menjelaskan kepada kita siapa yang melanjut hubungan kekerabatan, maka Allah akan lanjut hubungan dengannya. Siapa yang putus, Allah juga putus dengannya. Nah dari poin ini saya izinkan saya menjelaskan tentang bagaimana atau tata cara apa saja yang kita gunakan untuk silaturahim. Nah yang biasa orang fahami, silaturahim itu adalah mendatangi rumah kan. Oke, itu satu, betul.
Tapi apakah ada cara lain? Ada. Ada. Apa saja yang ibu dan bapak lakukan yang bisa memberikan manfaat kepada kerabat kita walaupun tidak ketemu, namanya silaturahim. Kayak kita misalnya kirimkan makanan ke rumahnya, kita bantu sekolah anaknya, kita berbagi pakaian, kita undang dia datang ke rumah kita datang ke rumahnya, semua ini masuk dalam silaturahim, ya. Jadi apapun, walaupun kita tidak ketemu. Misalnya Bapak Ibu punya keluarga di Amerika, kita nggak bisa ketemu, jaraknya jauh. Tapi kita sering telepon-teleponan, WA-WAan, itu silaturahim namanya. Sama. Ya. Makin bagus Bapak Ibu kemas silaturahim itu, maka makin besar pahalanya. Perlu digarisbawahi, ibadah itu bisa dikemas. Yang penting ibadah itu punya perintah. Contoh misalnya, ini supaya jelas dan ini pernah saya jelaskan pada pertemuan lalu, saya ingatkan lagi. Kalau ada dua orang Bapak Ibu sekalian, dua-duanya ini akan mengerjakan sholat malam. Si A sama si B misalnya. Ini supaya mudah difahami. Si A ini, dia niat mau sholat malam, dan pada saat dia bangun, ya sudah, dia bangun saja dengan baju dia apa adanya, ya misalnya ibu-ibu misalnya pakai mukena yang mungkin sudah seminggu belum dicuci misalnya, ya udah dipakai aja sama dia. Contoh, ini contoh saja. Atau mukena yang sudah tua sekali, bagi dia ya sudah tidak ada orang lihat juga, saya sholat aja begitu. Misal contoh, dia baca surah yang kebetulan terlintas di benaknya, ya Al-Ikhlas, ya Al-Kafirun, ya sudahlah. Misal contoh, ini si A, si B enggak. Dia mengemas, dia sudah siapkan mukena yang sudah dicuci, atau kalau perlu mukena baru, dia memang pada saat bangun, misal contoh dia kemas dengan, supaya saya lebih segar sholat, saya mau mandi. Misal, dia mandi niatnya supaya segar sholat malamnya, ini kan kemasannya nih. Mungkin sejadah dibubuhi, parfum, wangi-wangian ya. Mungkin dia juga sudah siapkan surah yang dia mau baca. Ya, karena dalam sholat sunnah kita bisa pegang mushaf ya. Atau kalau sekarang ada aplikasi Al-Quran di handphone, sambil sholat sunnah bisa sambil pegang. Ya, supaya jangan sholat malamnya inna ataina wal asri terus. Kan gitu. Jadi boleh kita mulai dari Al-Baqarah. Ya. Misalnya Bapak Ibu sholat malam nih, nanti malam. Sudah saya mulai dari Al-Baqarah aja deh. Misalnya 1 rakaat 1 ayat, misal contoh. Ya udah 10 ayat 1 malam. Besok lanjut lagi ayat 11 sampai ayat 20 kan gitu. Begitu seterusnya sampai mengkhatam ya. Itu boleh saja. Di sholat-sholat sunnah terutama itu tidak ada masalah. Makanya sebagian masjid kita lihat kalau Ramadan mereka taruh Quran besar di depan imam. Pernah lihat? Ya. Supaya imamnya kalau lagi sholat dia bisa lihat. Ya, supaya dia mengkhatam Al-Quran. Siapa tahu dia lupa ya. Nah, itu termasuk dibolehkan. Nah, kalau si B mengemas seperti ini, dia kemas bajunya khusus untuk sholat malam, dia mandi dulu, dia pilih surahnya, ini lebih besar pahalanya. Nah ini sama kita tarik ke silaturahim. Beda sekali pahalanya antara si A yang kebetulan mau ketemu ibu sama ayahnya, dia beli saja buah di pinggir jalan, di pasar kaki lima, dengan orang yang masuk ke toko buah terbaik, dia kemas dengan rapi, kemudian dikasih ke orang tuanya. Ini kan ada kemasannya nih, ini ada ekstra pahala. Coba renungi Bapak Ibu sekalian. Coba renungi contoh ini. Kalau seandainya Bapak Ibu di saat ini diundang oleh presiden misalnya. Presiden titip pesan, tolong bawain saya buah. Kira-kira Bapak Ibu beli di mana? Hah? Ya enggak usah disebut nama mereknya. Tapi gini, maksudnya di supermarket kah atau di pasar kaki lima? Kenapa? Karena yang pesan presiden. Presiden punya hubungan kerabat gak? Misal tidak ada hubungan kerabat ya. Baik. Jadi kita kemas. Kalau ibu masuk dan bapak ke supermarket itu untuk beli buah, kira-kira kita akan pilih yang terbaik atau enggak? Misalnya ada anggur 1 kilo 200.000, ada 100.000. Yang mana kita ambil? Pasti yang terbaik ya. Nggak cukup situ. Kita akan beli keranjang, kita akan kemas ya gitu ya. Karena yang pesan adalah presiden. Harusnya orang tua kita lebih kita muliakan dari presiden. Kenapa kalau orang tua kita pesan beli pakai kresek bahkan bau ikan pun gak masalah. Karena dia tidak tahu dalam kemasan itu ada pahala. Ya. Jadi makin bagus kita kasih maka makin baik. Ibu dan bapak mau kasih makanan tetangga. Beda pahalanya dengan kemasan aja.
Kita sengaja taruh di piring yang bersih, kita sengaja tata, kita pilih yang terbaik lalu kita kasih orang. Beda dengan orang yang sembarangan saja memberikan, itu beda. Beda pahalanya orang yang sengaja menyisipkan di dompetnya uang 100.000 yang baru, masih fresh, masih bagus, dikasih ke orang miskin dengan orang yang kebetulan korek kantongnya keluar uang, mau kusut, mau kotor, yang penting dikasih, beda, kemasan ini ada. Nah kemasan dalam ibadah ini ada nilai pahala sendiri di sisi Allah SWT. Jadi harus kita meraih pahala lebih ekstra ya dengan masalah ini. Begitu juga dengan orang tua ya. Dan dalam memberikan sedekah Bapak Ibu sekalian tidak harus sedekah itu kepada orang miskin. Contoh kita punya orang tua orang mampu. Boleh nggak saya belikan lagi baju, saya belikan mobil, saya belikan rumah. Bisa. Itu sedekah afdal kepada orang tua kita. Kan gitu. Jadi nggak masalah. Jadi boleh sedekah itu kepada orang miskin, boleh kepada orang yang mampu. Apalagi kalau punya hubungan kekerabatan. Baik kita pindah ke halaman 31-nya. Penulis kemudian mengatakan, saudaraku, hati-hatilah dari memutuskan kerabat. Jangan sampai tidak bersilaturahim. Karena ini adalah sebab laknat Allah. Laknat itu maksudnya diangkat berkah hidupnya Bapak Ibu sekalian. Dan datangnya siksanya. N-nya besar kata ganti Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman. Dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 22 sampai 23. Itu ada di halaman 31 ya. Bunyinya ayatnya fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asamma wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, maksudnya kamu sudah dikasih rumah, dikasih pekerjaan, dikasih pendapatan, ya, akan membuat kerusakan di muka bumi, mulai buat dosa kepada Allah, setelah Allah kasih kesehatan, Allah kasih harta, Allah kasih jabatan, lalu buat dosa kepada Allah. Dan juga memutus hubungan silaturahim atau kekeluargaan, malah tidak mau lihat orang tuanya, malah tidak mau lihat saudaranya, malah tidak mau bantu pamannya dan seterusnya. Ya, mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Laknat artinya diangkat berkah hidupnya. Ya, jadi biar ibu di rumah mewah, makanannya bagus, itu kita nggak tenang. Itu namanya laknat. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan, istri pun kalau lagi ngambek sama suaminya, jangan tinggalkan ranjang suaminya. Karena kata Nabi SAW, siapa wanita meninggalkan ranjang suaminya maka akan dilaknat. Artinya biar dia pindah ke kamar anak sebelah, kamarnya mewah tidak bisa tidur. Karena ada laknat, diangkat keberkahannya. Orang kalau dapat berkah itu Bapak Ibu sekalian, biar makan sedikit, biar tidur mungkin di sofa, mungkin di lantai, nyenyak aja, enak aja dia. Karena ada keberkahan, itu makna keberkahan gitu ya. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan ditulikan telinganya. Atau telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Maksudnya di sini tuli bukan tidak bisa dengar, tapi dia jadi tidak mendapatkan hidayah, petunjuk melalui telinganya, ya. Dan juga matanya tidak bisa melihat peluang untuk meraih pahala dari kekerabatannya itu. Nah, ini makna daripada ayat ini. Jadi ada ancaman orang-orang yang memutus silaturahim, ya. Hati-hati juga ya, banyak kita sebagai posisi anak, kadang-kadang kalau orang tuanya telepon, ya buru-buru. Sudah ibu ya saya sibuk, sudah ayah saya sibuk. Tapi kalau teman gosipnya yang telepon, wah biar 1 jam nggak apa-apa, bahkan ditunggu teleponnya. Ini hati-hati nih. Ini bisa masuk dalam memutus silaturahim. Orang tua lagi telepon dibiarkan, tidak dijawab. Ya, para ulama di Saudi itu yang kami ketahui, mereka lagi isi pengajian begini. Kemudian ayahnya atau ibunya telepon, langsung diberhentikan pengajiannya, lalu kemudian mereka menjawab. Ada di antara mereka ibunya pernah telepon, dia matikan mikrofonnya, kemudian dia bilang sama jemaahnya, maaf ibu saya lagi telepon. Dijawab sama dia. Setelah assalamualaikum, dia nggak bilang sama ibunya, ibu saya lagi pengajian, nanti saya telepon balik nggak? Dibiarin ibunya cerita apa? Ibunya cuma bilang, nak ibu lagi kangen nak. Baik, saya datang ibu. Ditutup teleponnya, kemudian dia bilang sama jemaah, maaf ibu saya lagi butuh sama saya, pengajian kita berhentikan dulu, assalamualaikum. Berdiri langsung keluar. Urus ibunya, ditinggalkan jemaahnya yang banyak. Itu juga ada seseorang di antara mereka yang ayahnya telepon, ya, dari Jeddah dia tinggal, itu ayahnya tinggal di Qasim, jauh sekali. Mungkin kayak kita dari Jakarta ke Surabaya. Ayahnya cuma bilang begini, nak ayah butuh 5 ekor domba ya untuk makan sama teman-temannya ayah. Begitu aja pesannya.
Kata anaknya lagi pengajian, dimatikan mikrofonnya, jemaahnya dengar. Kemudian dia mengatakan, baik ayah, ada yang lain? Gak ada. Baik, saya siapkan insya Allah. Apa yang terjadi? Dia tutup telepon ayahnya, lalu kemudian dia nyalakan mikrofon, dia pamit sama jemaah. Maaf ayah, saya lagi butuh sama saya harus berhentikan pengajian, dia baca kafaratul majlis, lalu dia pergi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kira-kira kalau kita di posisi laki-laki ini, seorang alim ini, ayah kita lagi di Surabaya, dia mau undang orang, untuk menyembeli 5 ekor domba. Mungkin yang paling bagus kita lakukan, kita transferkan uang. Ya enggak? Yaudah, ini ayah silakan ayah pilih kambing yang ayah mau, misal. Ya. Atau mungkin kita mengatakan, baik ayah, nanti saya pesankan dari restoran yang terbaik di Surabaya saya kirim. Ya, mungkin itu sudah the best ya bagi kita ya. Tapi apa yang terjadi pada alim ini tidak. Karena ayahnya tidak bilang, nak transferkan uang buat saya, tidak. Dia sewa mobil pick up, dia ke pasar hewan, ternak, dia beli 5 ekor domba, dia setir sendiri mobilnya, dia bawa ke sana. Untuk meraih pahala bakti sama orang tua dan silaturahim, dia setir sendiri, dia bawa ke sana, kemudian dia salaman sama ayahnya dan mengatakan, ayah ini pesanan Anda, kemudian dia baru pamit pulang. Begitu luar biasa mereka ingin mengejar pahala. Apalagi kalau hanya sekedar ibu sama ayah kita telepon. Berapa banyak orang yang subhanallah mudik pas lebaran, yang diingat teman-temannya. Ibunya sudah siapkan makanan kesukaannya. Ya ibu sebentar ketemu dulu sama si fulan, tinggalkan ibu. Nanti malam baru pulang, ibunya sudah nunggu. Ayahnya juga rindu sama dia. Kenapa ini? Duduk sama kedua orang tua kita itu pintu surga. Ya. Sampai sebagian salaf mengatakan siapa, atau ulama-ulama terdahulu mereka mengatakan siapa yang masih hidup, kedua orang tuanya, kedua pintu gerbang surga depan matanya. Dan siapa yang meninggal satunya tertutup satu pintu surga, kalau meninggal dunia sudah tertutup pintu surga tersebut. Kenapa? Karena hanya santun sama mereka, penuhi kebutuhannya, sabar kalau mereka mungkin cerewet atau punya masalah, maka kita sudah dapat surga. Nah itu poin yang harus kita garis bawahi. Selanjutnya diangkat oleh penulis juga dalil surah Ar-Ra'd, ya, surah nomor 13 ini ya, ayat 25 yang bunyinya, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, maksudnya memutus silaturahim, dan mengadakan kerusakan di muka bumi dengan berbuat dosa dan menyebarluaskan dosa itu, naudzubillah. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan atau laknat, tadi diangkat keberkahan, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, maksudnya neraka jahanam. Jadi ini luar biasa ancamannya. Dengan putus silaturahim, tidak mau jawab telepon orang tua, tidak mau bantu kerabatnya padahal dia punya kemampuan, tidak mau lanjut silaturahim, datang ke rumah mereka kalau diundang misalnya, maka ini semua kena ancaman luar biasa, diangkat keberkahan hidupnya. Ya, hati-hati ya. Sama juga saya perlu ingatkan ibu-ibu jangan menjadi penyebab suaminya durhaka pada ibunya. Ya, pilih saya atau pilih ibumu? Ya pasti pilih ibunya lah. Ya, nggak mungkin ibu yang dipilih, gitu kan? Nggak boleh, itu nggak boleh. Karena kalau ibu lakukan itu, Allah akan datangkan nanti anak buat ibu yang durhaka sama ibu. Begitu hukumnya. Kata Nabi SAW, berbaktilah sama kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak berbakti pada kalian. Jadi nggak boleh. Justru kita ingatkan suami. Ini sudah lama kita nggak ke ibu, ayo sekarang kita ke ibu loh. Kita ajak misalnya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita putus. Sama juga suami, nggak boleh kamu ke rumah orang tuamu. Padahal sebenarnya orang tuanya, gimana caranya dihapus status orang tua? Nggak bisa dihapus. Jangan ketemu saudaramu. Bagaimana caranya dihapus status saudara? Nggak mungkin, abadi itu. Mau baik atau buruk gitu kan. Boleh membatasi interaksi kalau ada keburukan, tapi tidak boleh memutusnya. Karena memutus silaturahim adalah bagian daripada dosa besar. Selanjutnya penulis mengangkat hadis yang di halaman 32 dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min dzambin ahra an yu'ajjalallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma yuddakharu lahu fil akhirah minal baghi wa qatiyatir rahim." Kata Nabi SAW, perhatikan ini dahsyat sekali hadis ini ya. Tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas Allah segerakan siksanya atau azabnya terhadap pelakunya di dunia. Plus lagi, dan di samping azab yang disiapkan untuknya di akhirat. Dunia ada hukuman, di akhirat juga ada hukuman. Tidak ada dosa ya, yang lebih pantas Allah segerakan siksanya di dunia dan juga di akhirat disiapkan lagi siksa yang pedih daripada kezaliman.
mengambil yang bukan haknya atau tidak memberi yang hak orang lain. Itu namanya kezaliman. Dan juga memutus kekerabat. Dan kalau sengaja putus silaturahim, maka ini siksanya di dunia ada, siksanya di akhirat ada. Sebaliknya orang yang supel, selalu ketemu sama kerabatnya, selalu berbagi, ingat si fulan semua nama keponakan, nama saudaranya, nama paman, dia hafal semuanya sama dia. Selalu kalau dia beri apa-apa dibagi semua sama mereka. Ini orang kita akan temukan paling bahagia. Semua kerabatnya suka sama dia, dia dapat pahala yang melimpah, ya Allah luaskan rezekinya, Allah berikan keberkahan umurnya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Jadi hati-hati, orang yang sengaja memutus silaturahim ini paling dekat dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya ya, di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Kemudian dalil yang terakhir diangkat oleh penulis adalah hadis ya. Riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah duduk setelah subuh dalam satu halaqah majlis seperti ini gitu ya. Lalu dia mengatakan, "Anshudullaha qati'ar rahimin lamma qama 'anna fa inna nuridu an nad'u rabbana wa inna abwabas samai murtajjatun duna qati'ir rahim." Aku bersumpah, ini kebetulan Abdullah bin Mas'ud waktu itu mau berdoa kepada Allah. Dia bilang begini sama jemaahnya, "Aku bersumpah pada Allah atas orang yang memutus kekerabatan." Kalau ada di sini yang hadir, yang putus silaturahim, agar dia beranjak dari kami. Jangan kumpul sama kami di sini. Karena kami hendak berdoa kepada Rabb kami dan bahwa pintu-pintu langit terbuka untuk selain orang yang memutus kerabatan. Jadi kalau kita mau berdoa rame-rame, misalnya kita mau doakan Palestina, kita mau doakan buat diri kita selamat misalnya, maka bisa doa itu ditolak karena ada satu orang di antara kita yang putus silaturahim. Karena bahayanya putus silaturahim itu bisa menjadi penyebab doa kita semua tidak diterima. Makanya Abdullah bin Mas'ud ingatkan, ini kalau dalam majelis ini saya minta atas nama Allah, kalau ada yang pernah putus silaturahim ya sama kerabatnya, maka tolong beranjak keluar dari sini karena kami sekarang mau berdoa. Karena pintu-pintu langit tertutup bagi orang yang memutus silaturahim. Kemudian paragraf yang terakhir diriwayatkan juga dalam berbagai athar. Athar itu seperti riwayat-riwayat Bapak Ibu sekalian, bahwa rahmat tidak akan turun pada kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan kerabat. Dan bahwa malaikat tidak akan turun pada kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan kerabat. Tingkat silaturahim yang paling rendah ialah menghubungi dengan mengucapkan salam lewat telepon. Assalamualaikum, boleh WA, Assalamualaikum. Ya. Tanya kabarnya saja, apa kabar. Apalagi kalau ada orang yang butuh bantuan, ya, tolong bantu saja. Syaitan selalu bisikin tuh, karena setiap kita mau bantu orang, udahlah itu orang mampu, dia jadi minta-minta terus. Bukan urusan kita. Urusan kita, perintah Allah lagi datang. Kalau orang minta, kasih. Udah selesai. Gitu kan? Kecuali kita tahu dia pakai maksiat, itu baru jangan dikasih. Sekarang bedanya apa Bapak Ibu sekalian? Saya mau tanya. Orang-orang yang masih sering ikut negosiasi sama syaitan nih. Kalau ada orang kerabat yang sering minta tiap bulan dan memang dia tidak mampu kita bantu, apa bedanya dia sama orang lain? Ah, nggak usah kasih ini karena sudah saya kasih. Lalu kita mau kasih orang lain, kenapa nggak dia aja? Kan sama aja, poinnya kan kita sedekah. Beda orang itu nggak penting bagi kita. Kecuali kita mau cari pahala karena hubungan kekerabatan, gitu kan? Lalu kenapa kita harus nego sama syaitan, mengatakan orang ini kan sudah saya bantu? Nggak ada urusan. Orang yang sama minta lagi, kasih aja lagi. Nabi SAW begitu. Dalam satu majelis beliau, pernah beliau dapat hasil panen kurma keranjang-keranjang yang cukup banyak. Datang sebagian orang yang minta bantuan. Nabi SAW kasih. Dan Nabi kasih ini gak nanggung-nanggung. Satu keranjang kasih, pulang. Satu keranjang kasih. Sekian banyak kilonya gitu. Sampai habis semua. Nabi sendiri belum bawa pulang. Karena banyak orang yang minta. Masih ada orang miskin yang datang minta lagi. Maka Nabi SAW terlihat sedih. Karena beliau tidak punya lagi yang bisa dibantu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dan sekaligus mertua Nabi, bilang begini, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Maksudnya tadi saya lihat sendiri Anda sudah bantu semuanya, sudah cukup gitu kan. Sekarang tidak ada lagi, ya sudah, tidak usah Anda sedih. Nabi diam aja, Nabi nggak tanggapin. Karena itu hak Umar untuk bicara begitu ya. Dia bukan melarang sedekah, tapi dia tidak ingin Nabinya sedih gitu. Tapi rupanya di sebelah Umar ada Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Sekaligus anak mantu Nabi dan nanti di akhir hidup Umar menjadi mertuanya Umar. Karena Umar menikah dengan Ummu Kalthum, anaknya Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Ali mengorek kantongnya mendapatkan ada 3 dirham. Kemudian dia berikan kepada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, ini masih ada sisa harta saya. Kalau Anda mau sedekahkan silakan. Maka Nabi senyum.
Nabi gembira sekali karena masih dapat sesuatu yang bisa disedekahin. Lalu beliau mengatakan bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Jadi memang kita harus loyal dan royal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah Subhanahu wa taala juga akan royal dan loyal kepada kita. Makanya Nabi SAW pernah ingatkan Bilal, waktu Nabi ke rumah beliau, Bilal hidangkan kurma yang bagus sekali. Kata Nabi SAW, apa ini Bilal? Kata Bilal, ya Rasulullah, saya simpan buat anda datang. Sebenarnya Bilal tidak tahu kapan Nabi datang. Tapi Bilal khususkan nanti kalau Nabi datang mau kasih kurma terbaik nih. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Bilal sedekahkan. Maksudnya jangan tunggu saya datang. Selama kau punya kesempatan kasih. Dan jangan pernah takut miskin dari pemilik singgasana yang agung. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kata Nabi SAW kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan kau perhitungan-perhitungan di jalan Allah, Allah juga akan perhitungan dengan kamu. Keluarkan, kasih. Walaupun berulang pada orang yang sama selama kita punya kemampuan. Karena bagi kita adalah perintah Allah dan tidak penting siapa yang menerimanya. Kecuali kita ingin ekstra pahala karena punya hubungan kekerabatan. Nah itu maknanya. Jadi tingkatan silaturahim kata beliau yang paling rendah adalah minimal mengucapkan salam. Apalagi kalau pada hal-hal yang lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Bullu arhamakum walau bisalam. Hubungilah kaum kerabat kalian walaupun hanya dengan mengucapkan salam saja. Ya, dan ucapin salam ini lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ASS, WR apa ya. Ya. Ringkas semuanya gitu. Tulis saja Assalamualaikum. Dan sekarang sudah ada stiker-stiker salam ya. Tinggal dimasukkan di favorit kita di galeri, kemudian kita tinggal share ya. Salam. Karena kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan Assalamualaikum dapat 10 pahala. Yang bilang warahmatullah ditambah dapat 10 lagi, jadi 20. Kalau dia tambah wabarakatuh, maka dapat 30 pahala. Assalamualaikum 10, warahmatullah 10, dan wabarakatuh 10. Sekaligus saya tutup dengan ini Bapak Ibu sekalian, usahakan salam ini selalu dihidupkan. Baik tulisan, ya, baik ucapan, semua kita mulai dengan salam. Karena ini keberkahan yang luar biasa. Perhatikan maknanya. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Warahmatullah dan semoga rahmat Allah. Rahmat artinya karunia, rezeki selalu ya datang kepadamu. Wabarakatuh dan semoga berkah, maksudnya tercukupi kebutuhanmu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita kalau bicara misalnya pasangan suami istri dalam sehari 2-3 kali. Semuanya dengan Assalamualaikum. Kita doakan suami atau doakan istri, semoga kau selamat dunia akhirat, semoga selalu rahmat Allah datang padamu, semoga juga ya kau penuh dengan keberkahan. Lalu dijawab oleh pasangannya, Waalaikumsalam, semoga juga dunia akhirat untukmu, bahagiaan ya. Semoga juga rahmat Allah datang kepadamu dan semoga juga berkah. Ini kan luar biasa. Kalau 5-6 kali kita ketemu sehari atau ngobrol, misal via telepon, via WA, berapa banyak pahala yang didapatkan. Ibu masuk ke kamar anak, ucapin salam. Bahkan dalam surah Nur disebutkan masuk rumah aja walaupun tidak ada orang kita dianjurkan salam. Kata Allah minimal untuk diri kalian sendiri. Jadi biasakan itu. Kadang-kadang saya lihat ada orang telepon-teleponan langsung to the point, tidak ada salamnya sama sekali. Ya, harusnya dihidupkan ini. Ya, kata Nabi SAW, La tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman kecuali kalian saling mencintai. Lalu kata Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in ma in fa'antum tahabbtum, mau enggak saya tunjukkan satu perbuatan kalau kalian kerjakan kalian pasti akan saling mencintai. Maka beliau mengatakan afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ini akan mendatangkan cinta satu sama yang lain. Apakah suami istri, apakah kerabat dengan kerabat atau muslim secara umum satu sama yang lain. Tentu di sini tanda positif ya. Cinta kepada muslim, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang bahasan kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita insyaallah. Setelah kurang lebih 1,5 jam materi kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkahi majelis kita ini. Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat yang sudah kita pelajari. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan, serta Allah jadikan sebagai tambahan amal soleh kita nanti di timbangan amal hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah memaafkan seluruh kesalahan kita, menutupi aib-aib kita, dan Allah juga lindungi kita dari segala mara bahaya. Dan selalu kita doakan negara kita akan menjadi negara yang aman, tentram, damai,
seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga mengamalkan isi-isi keduanya, serta juga semoga Allah memberikan petunjuk para pemimpin kita untuk menjalankan amanah dan tugas dengan baik. Allah menjadikan petunjuk, memberikan petunjuk kepada kita para masyarakat untuk gotong royong, saling dukung-mendukung, sehingga negara kita menjadi maju, utang kita terlunasi, dan kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza, dan dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah SWT dengan kemahamurahan yang kita yakin dia sedang melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.